Puji nama Tuhan, kalau sore hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mencari wajah Tuhan, untuk datang pada Tuhan, menikmati kasih Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Setiap kehidupan kami yang kami alami Tuhan, Engkau boleh selalu menyertai Tuhan. Saat ini Tuhan, kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, mau datang mencari wajah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu Bapa terjadi di tempat ini, terjadi di kehidupan kami Tuhan. Sungguh saat ini saat indah Tuhan. Saat indah untuk kami mencari wajah-Mu. Saat indah untuk kami datang bersujud kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saat ini saat indah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat ini saat indah Tuhan. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku
menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menerima curahan urapan-Mu Bapa. Saat ini di tempat ini di hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saat kami datang menyembah, maka Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di tempat ini, mengalir di hidup kami, melawat kami Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu, Allah yang berkuasa, Allah yang bertata, layak disembah. Kami datang Tuhan, membawa hidup kami, membawa pujian kami, membawa sembah kami bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan, setiap seruan hati umat-umat-Mu ini Tuhan. Kami rindukan kuasa-Mu, kami rindukan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, nyata di tempat ini Tuhan. Haleluya. Kami ingin terus menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kita. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan saat ini Tuhan.
di tempat ini, di hidup ini Tuhan. Oh, hurapan-Mu Roh Kudus, ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat hati kami bersatu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, penyembahan Tuhan. Terima kasih Bapa Roh Kudus, Kau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Mari bersama katakan amin. Haleluya. Mari memberikan senyum satu dengan yang lainnya dengan bersukacita. Kita akan memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dengan bersukacita, semua umat Tuhan, hamba Tuhan, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Amin. Semua hamba Tuhan, kiranya nama Tuhan dimaksudkan sekarang selamanya. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Semua hamba Tuhan, kiranya nama Tuhan dimaksudkan sekarang selamanya. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Amin. Hai semua umat Tuhan, hai semua hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Amin. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Hai semua hamba Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang selamanya. Sekali lagi, pujilah nama Tuhan. Hai semua hamba Tuhan, hamba Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang selamanya. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Dari seluruh bumi, dari seluruh bumi terdengar nyanyian, keselamatan telah tiba. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Dari seluruh bumi terdengar nyanyian. Amin. Keselamatan telah tiba. Tak ada nama lain, hanya Yesus Tuhan. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Kita puji namanya. Puji namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami boleh menikmati kasih hadirat-Mu. Dan kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Berada di hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup di dalam terang-terang-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Ajar aku Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang. Berikan ku hati yang teguh, berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Dan ku puji Kau, ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ajar aku Tuhan, jalan di dalam terang-Mu. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang. Berikan ku hati yang teguh, berikan ku hati yang teguh untuk mengasihi-Mu Tuhan. Oh, ajar aku Tuhan, ajar aku Tuhan, jalan dalam terang. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Dan kami mau selalu memuji nama-Mu Tuhan. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hati kami, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ku puji Kau selama-lamanya. Segenap hatiku, segenap kuat kami Tuhan, dan segenap hidupan kami Yesus, kami mau berserah penuh di hadapan-Mu. Amin. Jadilah sesuai kehendak-Mu. I will praise You, I will praise You, I will praise You forever and ever and ever.
your will be done. Let your will be done. Let your will be done in my life. Let your will be done. Bagus lagi, saudara. Teach me your way. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam ibadah sore petang hari ini. Kami percaya roh dan jiwa kami boleh dipulihkan. Karena di dalam hadirat-Mu ada kuasa, ada pemulihan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan kini waktunya Engkau melanjutkan kasih setia-Mu di tengah hadirat-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami, sehingga kami makin mengenal apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kami. Dan akhirnya lewat hidup kami bisa memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi kesaksian bagi kebesaran kerajaan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah sebab hati kami siap untuk ditaburi benih-benih kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan mohonkan doa ini. Amin. Shalom Bapak Ibu, ya puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam ibadah petang hari ini. Nah ibadah petang hari ini saya akan melanjutkan yang terakhir ya tentang kepemimpinan bagian yang ke-6. Kemarin Pak Dov yang menyampaikan firman tentang bagaimana kita bisa mengekspresikan kasih karunia yang Tuhan berikan lewat kebenaran firman yang dibagikan, tetapi saya ingin mengutip sedikit tentang apa yang sudah saya bagikan bagian yang ke-5, yaitu tentang hati hamba ya, penting kita memiliki hati hamba. Nah, kepemimpinan itu adalah bicara tentang manfaat dalam hidup kita, baik selama dalam dunia maupun dalam kekekalan. Nah, tekanan saya sebetulnya mau ke bagian kegagalan, tetapi kan memang belum terjadi. Tetapi sebetulnya kita harus memahami kepemimpinan itu dibangun, manfaatnya bukan sementara di dalam dunia. Bukankah hidup ini sementara? Alkitab mengatakan bahwa hidup ini dalam Mazmur itu bahwa hidup ini 70 paling 80, selebihnya ya susah payah, ya ngerepoti wong. Karena semuanya serba terbatas, semuanya menurun semua. Sehingga kalau dinyanyikan untuk panjang umurnya, jangan cepat diambil saja, karena memang sudah jenuh dalam dunia. Nah, pengertian ini memberi gambaran sebetulnya dunia itu sementara. Tetapi kepemimpinan itu kalau kita bangun akan berlanjut sampai kekekalan. Nah, kenapa bisa seperti itu, Pak? Kita melihat fakta dan realitanya. Yang ini seringkali orang tidak mau merenungkan, karena fokus orang itu hanya masalah perkara dalam dunia saja. Kebutuhan, kesuksesan, ya, dan hal-hal yang bersifat dunia, yang bersifat temporer maksud saya. Kita melihat fakta. Dalam dunia ini paling 70-80, ada yang 90, ada yang 100. Memang itu mungkin gennya ya, sehingga walaupun fisiknya sudah drop sekali, tapi gennya bagus, jantungnya masih berdenyut stabil, ya panjang umur. Tetapi banyak orang mengabaikan tentang hidup kekal. Kita melihat fakta aja lah. Setelah kita meninggal, kita kan dengan tubuh kemuliaan. Ya, setelah kita meninggal dalam tubuh kemuliaan, apa aktivitas kita? Hanya duduk menyembah dan berdoa, bosan nih kan? Ya, karena sifatnya itu selama-lamanya. Coba kita suruh doa aja, hampir semua gereja kalau kata doa itu paling tidak diminati. Ya, tapi kalau ulang tahun, pesta, wah itu paling diminati karena di dalamnya ada door prize gitu ya. Itu fakta dan realita. Kembali lagi, kehidupan kita dalam dunia ini sementara.
mikir itu habiskan energi. Tetapi yang kekal tidak dipikir. Sedangkan kepemimpinan ini akan berdampak nanti sampai kekal. Kenapa? Karena setelah Tuhan mengangkat kita, Antikris datang berkuasa 7 tahun, Tuhan datang untuk menghukum Antikris yang disebut dengan perang Harmagedon itu. Nah, Tuhan memerintah 1000 tahun damai. Siapa yang ikut memerintah? Ya, siapa yang ikut memerintah? Apakah 12 murid Tuhan saja? Ya iya, mungkin jenderalnya. Lalu bupati, gubernurnya, lurahnya, camatnya, siapa? Ya kita kan orang percaya. Kita ikut memerintah di situ. Nah, dalam hal ini kapasitas kita, kedudukan kita tergantung apa yang sedang kita bangun selama hidup sebagai orang percaya. Itu bicara tentang leadership. Ya, dalam Tuhan itu seperti itu. Nah, itulah yang ingin saya anjurkan supaya berlanjut. Kepemimpinan yang dibangun selama kita ada dalam dunia ini akan berlanjut nanti sampai dalam kekekalan. Ya, dengan tubuh kemuliaan. Jadi misalnya itu nanti iblis dilepas lagi kan, Wahyu kan ngomong. Setelah Tuhan memerintah 1000 tahun damai, iblis dilepas lagi sesaat untuk menyerang Tuhan di Yerusalem. Itu yang disebut perang Gog Magog. Nah, ada yang menafsirkan sekarang Rusia menyerang Ukraina. Yang diserang itu kan Yerusalem, kalau Gog Magog bukan Ukraina. Ya. Nah, setelah itu baru langit dan bumi baru, dan kita memerintah itu selama-lamanya. Nah, ini kan harus kita ngerti. Bukan nanti Pak, nanti kapan? Tuhan segera datang, kita masih tidak memperhatikan itu, kan ya salah. Ya sekarang ini kita harus mempersiapkan diri. Karena segala sesuatu yang kita bangun itu tidak sia-sia. Nanti akan saya jelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Ya. Jadi kepemimpinan ini terbentuk kalau kita ini memiliki hati hamba. Melayani dan bukan dilayani. Nah, melayani itu sebetulnya definisi orang Kristen itu adalah yang utama berkenan kalau melayani Tuhan. Baru kalau memiliki talenta, baru melayani pekerjaan Tuhan. Jadi yang utama melayani Tuhan dulu. Hamba Tuhan. Jadi setiap orang percaya itu disebut hamba Tuhan. Bukan pendeta aja yang disebut hamba Tuhan. Kalau kita tidak mau disebut hamba Tuhan, lalu hamba siapa? Hamba dosa. Ya tidak mau kan? Hamba daging. Ya tidak mau kan? Jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah berbicara tentang mentaati apa yang Tuhan mau. Nah, itu hamba Tuhan. Menjabarkan, mengimplementasikan firman yang kita dengar untuk dilakukan. Ya, nah banyak orang kan belajar Alkitab itu kalau sekolah teologi ya. Cobalah bayangan tahun 50-60 belum ada sekolah teologi ya. Lalu bagaimana umat Tuhannya? Bodoh-bodoh semua? Ya enggak kan. Belajar Alkitab dari mana Pak? Saat ibadah kan memperhatikan Alkitab yang disampaikan Bapak Pendeta, dicatati poin-poinnya, itu aja tanpa ada layar LCD. Jadi betul fokus mikir apa yang disampaikan itu. Zaman sekarang ada LCD, ya setelah selesai bisa diminta kopinya, gampang sekarang. Zaman dulu kan tidak ada. Nah, itu artinya setiap orang percaya itu harusnya menjadi murid Kristus, belajar Alkitab, belajar teologi melalui apa? Lewat khotbah. Lalu apakah hamba Tuhan dulu punya gelar STH, MTH, doktor? Ya enggak. Kalau bingung, Tuhan besok apa khotbahnya, maka Alkitab diangkat, Tuhan berbicaralah besok saya harus nyampaikan apa. Itu zaman dulu. Jadi standar orang Kristen itu sebetulnya jelas hamba Tuhan. Bukan hamba daging, bukan hamba dosa. Nah, tekanan itu jarang diutamakan. Sekarang ini kan tekanannya kelimpahan. Wah diberkati, kita tidak usah susah, Tuhan sudah susah untuk kita, ngapain kita susah? Itu pemberitaan tidak seimbang. Bukankah Alkitab mengatakan, di dalam dunia ini kau akan menderita, kuatkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Pernah enggak itu disinggung? Kalau enggak pernah kan enggak fair dong. Hanya berkat-berkat
hidup kudusnya tidak pernah disampaikan. Nah itu hari-hari belakangan ini, khotbahnya fokusnya ke situ, itu salah sebetulnya. Seimbang dong, berkat sebetulnya berkat itu menyusul kalau hidup kita benar. Amsal 10 ayat 6 Amsal 10 ayat 6 itu jelas, berkat ada di atas kepala orang benar. Jadi hidup benar dulu, berkatnya baru mengikuti. Nah sekarang kan enggak, minta berkatnya aja, tapi hidup benarnya tidak pernah disinggung. Ini kan enggak fair, pemberitaan firman seperti ini kan enggak fair. Ya nanti kalau Tuhan datang, kita dalam pengadilan Tuhan itu baru tahu kita. Ya tidak bisa ngomong. Ya saya ngomong gini ini kan ada tanggung jawabnya nanti ketemu Tuhan di dalam pengadilan. Buku kehidupan kita hari ini, khotbah apa, sing nyampaikan siapa, ada semua itu dalam buku kehidupan. Kalau enggak yang dibuka apa? Nah, kebenaran hidup kita ini dicatat. Ya, jadi kita harus memahami Alkitab itu secara fair, bukan sepenggal-sepenggal hanya untuk memuaskan keinginan daging. Ya, itu enggak fair namanya. Jadi tugas kita ini sebetulnya adalah yang pertama melayani Tuhan dan kehendaknya. Tetapi kan konsepnya sudah kacau balau, sehingga maunya dilayani aja. Pak, saya telepon tadi malam jam 1, kok enggak diangkat toh Pak? Kenapa? Saya pusing, minta didoakan Bapak lah, pendetanya ora istirahat. Kecuali rumah sakit darurat 24 jam, yaitu standby. Pendeta kan ya manusia, perlu istirahat. Nah itu kan berbicara konsep jemaat yang seperti itu adalah minta dilayani dan tidak pernah melayani. Tidak benar kan? Nah itu berarti kan bukan hamba Tuhan. Bukan hamba Tuhan, hamba kebenaran itu sama. Ya hanya istilahnya berbeda. Ya hamba Tuhan, hamba kebenaran, bukan hamba dosa yang jelas. Ya jadi kita harus memahami definisi kepemimpinan itu sangat penting. Itulah sebabnya saya menyampaikan sampai seri ke-6 sebetulnya masih banyak sudut-sudut pandang, tapi membosankan, nanti tidak jenuh. Besok kita ganti lagi. Jadi seorang yang memiliki hati hamba itu pasti mengasihi Tuhan. Ya, bukan nuntut Tuhan. Kenapa mengasihi? Karena menyadari tentang pengorbanan Kristus. Nah, kita bahas nanti, mengulang review kembali tanggal 15 Paskah itu. Saya ingatkan kembali tentang hal itu. Dan tentunya nanti ada penekanan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Kenapa bisa seperti itu Pak? Karena kita menghormati pengorbanan Tuhan. Udahlah kita berbicara tentang agama-agama, kepercayaan-kepercayaan yang ada di dalam dunia. Kebanyakan kan usaha manusia. Kita kan anugerah. Anugerah yang berkembang, yang berlanjut, yaitu kita akan dibawa dalam pemulihan. Ya, dalam kemuliaan yang makin besar. Itu ditulis dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Jadi kita ini dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Artinya kan terjadi progres, perkembangan. Nah itu tergantung kebenaran sebetulnya. Nanti akan saya jelaskan. Ini hanya mengingatkan apa yang sudah saya sampaikan waktu-waktu yang lalu. Karena menyadari penebus hidup kita ini luar biasa. Kalau tidak menyadari, tidak mungkin ingin menyenangkan hati Tuhan. Sama dalam keluarga seperti itu. Suami kalau tidak melihat, ada itu video klip yang dibuat, ya menganggap karena dirinya direktur penghasilannya sekian US dollar, istrinya di rumah tidak punya penghasilan, jadi melecehkan. Akhirnya dia diberi nasihat temannya. Cobalah kamu belajar apa yang dikerjakan satu istrimu aja. Kamu dibayar sekian ratus dolar, mau enggak? Akhirnya dia sadar. Mulai menghargai istrinya. Nah, jadi kesadaran pemahaman itu tergantung sudut pandang. Nah, sudut pandang kita berubah tentang korban Kristus kalau kita tumbuh berkembang
dewasa. Wawasan kita luas. Kalau wawasan sempit, berpikir Kristen itu asal datang gereja, Kristen itu asal memberi persembahan, Kristen itu ikut terlibat dalam pelayanan, tapi tidak ada buah-buah rohnya. Bukan Kristen itu namanya. Itu orang percaya saja. Kristen itu namanya Kristen. Kristen itu adalah pengikut Kristus, artinya mengikuti jejak-jejak kaki Kristus. Berarti kan hidup dalam kebenaran kan. Nah disitulah yang membuat sadar, luar biasa ya. Luar biasa pengorbanan Kristus. Dan itu sering kali saya singgung ketika pelayanan pemakaman, supaya orang ingat gitu. Karena orang mengatakan yang penting kan berbuat baik, yang penting kan kita banyak memberi dan seterusnya. Nah kebaikan kita ini di mata Tuhan seperti kain lara. Kain lara itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya gombal. Tidak ada artinya. Karena buah dari manusia berdosa. Ya coba aja lah, kita berbuat dosa satu hari, satu bulan 30. 1 tahun 360 kali. Kebajikan, kebaikan kita ada 100? Kan tidak ada. Bagaimana mungkin itu bisa diperhadapkan Tuhan untuk menerima anugerahnya? Ya tidak bisa. Anugerah Tuhan itu adalah karena begitu mahal, begitu istimewanya, sehingga harus diberikan cuma-cuma. Itu disebut anugerah. Jadi bukan orang percaya, itu karena menerima keselamatan dan tidak pernah mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak. Tapi menerima keselamatan dan menjalani kehidupan selaras kebenaran. Nah, Alkitab mengatakan dalam Roma 6 ayat 17, dulu kamu hamba dosa, sekarang kamu hamba kebenaran. Jadi artinya kan mentaati firman sehingga menghambakan apa yang Tuhan sampaikan, itu hamba kebenaran. Bukan pendengar kebenaran, bukan mengerti knowledge kebenaran, bukan pelaku kebenaran. Nah itulah yang akan menumbuh dewasakan rohani. Kalau tumbuh rohaninya pasti mengenal seperti apa anugerah Tuhan itu. Sungguh luar biasa. Dengan apa akan kubalas Tuhan kasih-Mu? Tidak bisa. Nah sekarang kita masuk yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat 20-21. Saya bacakan. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21, firman Tuhan berkata demikian. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ayat 21, jika seorang menyucikan dirinya dari hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipisahkan. Kudus itu adalah pandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ya, dari ayat ini berbicara tentang apa? Firman itu sebetulnya kan seperti benih yang tertanam. Jadi firman itu seperti benih. Ya, Tuhan juga memberi perumpamaan itu ya. Lihat itu biji sesawi kan kecil. Kalau dia ditanam tumbuh nanti akhirnya bisa untuk burung tinggal atau bersarang. Nah tentunya itu lewat proses kan, benih itu harus ditanam. Setelah ditanam dia mengalami tekanan ya kimiawi tanah, akhirnya pecah kulitnya dan akhirnya muncul benihnya. Maka yang pertama yang dilakukan oleh benih itu adalah akarnya mencari sumber mata air kehidupan. Nah baru naik ke atas. Itu bicara apa? Kedewasaan rohani itu harus ditanam. Apa yang ditanam? Benih kebenaran firman. Kalau kita mengacu pada Matius 13 itu menjelaskan. Benih itu ditaburkan tapi jatuhnya di tanah tipis. Benih itu di taman, sayang jatuhnya di tanah yang banyak batunya. Benih itu ditanam, ditabur, jatuh di tanah yang bersemak duri. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah yang subur, bertumbuh berkembang. Nah itu ada uraiannya. Nah, coba nanti baca di rumah ya. Jadi benih yang ditanam di tanah tipis itu hanya beriman sementara. Nanti kalau ada masalah udah lupa itu imannya.
Dengan usaha pikiran manusia berusaha mengatasi masalahnya. Berbatu masih ada sakit hati, kepahitan, iri dengki, itu tanah yang berbatu. Tanah yang bersemak duli, ada kekhawatiran, ketakutan yang menghalangi. Jadi kekhawatiran, ketakutan itu menghalangi pertumbuhan rohani. Tetapi tanah subur adalah welcome firman, menerima dengan sukacita, merenungkan dan melakukan. Itu seperti akar yang tumbuh. Nah, tumbuh meresap ke dalam tanah. Nah, menghasilkan apa, Pak? Kalau akar benih tumbuh berakar, yang pertama prosesnya adalah kerat daging, sakit. Ya, kulitnya pecah itu, penutup benihnya itu pecah itu sakit. Apanya, Pak, yang dibuat sakit? Daging, keakuan, kesombongan, itu dipecahkan, baru itu akan berakar. Rohani akan tumbuh kalau dagingnya mau disalibkan. Kalau enggak, ya tetap manusia biasa. Nah, seperti itu apakah bisa disebut anak Tuhan? Ya belum, baru orang percaya saja. Nah, nanti kalau bertumbuh, berbuah, maka lihat itu. Iki memper jadi anak Tuhan, ada buah-buah rohnya, ya. Buah roh berbicara buah dari ketaatan firman. Nah, orang seperti ini memang akan mengalami bully atau ya, tertawai, sok rohani, mau jadi pendeta apa, wah sok suci, ya, tidak apa-apa, itu adalah ujian. Sama seperti pohon, kalau akarnya kuat, kena angin, tunduk, berdiri lagi. Dijatuhkan, bangkit lagi, karena akarnya kuat. Tapi kalau tidak, ngomong gini, sorak gerejo-gerejonan, percuma, itu akarnya tidak kuat. Begitu kena angin, jatuh, tidak bisa bangkit. Tapi kalau akarnya kuat, imannya kuat, jatuh, bangkit. Mau difitnah apapun, nanti kebenaran yang membela. Jadi setiap orang pasti ngalami. Itu namanya proses pertumbuhan rohani. Ya, itu tulis dalam Galatia 6 ayat 7-8. Lanjut. Ya, bagaimana kita ini bisa berguna menjadi alat perabot yang indah seperti yang ditulis dalam 2 Timotius 2 ayat 20-21. Kita ini digambarkan sebagai perabot rumah, kualitasnya. Ya, kualitasnya digambarkan seperti emas, perak. Tetapi melainkan juga dari kayu, tentunya bukan kayu gelondongan, kayu yang berukir kan. Coba kita mau pamer di ruang keluarga, ruang tamu, ya kayunya jelas kayu ukiran yang bagus, yang halus, yang rapi sekali. Jadi artinya kualitasnya bisa seperti kayu. Ya bisa tanah yang dimaksud tentunya ya keramik, kan keramik semua kan dari tanah. Nah, tanah itu diproses, dibentuk sesuai dengan yang membuatnya, setelah itu dibakar. Setelah dibakar mungkin dihiasi, dicat warna-warni sehingga kualitas keramiknya menjadi luar biasa, sehingga layak untuk dipajang. Artinya hidup kita ini kan memiliki gambaran buah-buah, layak dipamerkan oleh Tuhan. Rumah itu kan bicara tentang kerajaannya, kita akan dipamerkan itu. Kita harus menuju ke sana, bisa dibanggakan Tuhan. Ya, dipamerkan Tuhan. Dari apa? Ya dari buah roh. Buah roh itu bicara tentang buah ketaatan firman. Karena firman itu sumbernya kan ilham roh. Jadi kalau kita ini merenungkan firman, melakukan, maka kita akan menghasilkan buah roh. Nah, buah roh ini kualitasnya yang digambarkan di sini seperti kualitas emas yang memiliki kedudukan tinggi. Misalnya emas dipamerkan tidak mungkin dipajang ruang tamu, ya pasti di ruang keluarga. Jadi artinya akan masuk tempat yang lebih spesifik atau lebih dekat dengan Tuhan. Ya seperti murid itu ada ring 1, ada ring 2. Ring 1 itu yang selalu dibawa Tuhan akan 3. Petrus, Yakobus, Yohanes, itu ring 1. Kemana saja selalu disebut, itu 3 orang yang menyertai. Itu ring 1, yang lain ring 2, jarang dicak. Ya, jadi kita tahu ternyata perjalanan rohani itu gambarannya macam-macam.
Kalau Timotius ini menggambarkannya seperti perabot rumah supaya kita bisa dipamerkan Tuhan. Nah, kalau orang seperti ini dikatakan layak dipakai tuannya dan disediakan untuk pekerjaan yang mulia. Leadership dibangun pasti itu bisa dipercaya. Kita pegawai biasa, kalau kita membangun integritas kita, itu yang awal ya. Pertama, integritas itu dibangun membuat kita bisa dipercaya. Kalau dipercaya pasti levelnya naik. Ya, mungkin jadi supervisor. Setelah nanti mungkin jadi kasir, setelah itu nanti manajer dan direktur. Itu kan proses dipromosikan. Nah, Tuhan juga begitu. Kapan kita dipromosikan? Tergantung bagaimana kita membangun kehidupan rohani. Dan itu dampaknya sampai kekal. Bukan temporer selama dalam dunia ini saja. Nah, orang percaya ini disiapkan jadi alat kemuliaan dengan menyucikan diri dari manusia lama lewat firman yang memerdekakan. Nah, ayat ini simpel tapi sebetulnya memiliki makna yang dalam. Dimerdekakan, dibebaskan. Orang bisa dibebaskan dari belenggu, aplikasi dalam hidup seperti apa? Tuhan, aku mau sebetulnya berbuat baik dan benar, tapi justru perbuatan dosa yang aku lakukan, celakalah aku Tuhan. Ya, itu kan dalam Roma 7 ayat 15 itu menjelaskan. Tetapi ayat selanjutnya mengatakan, ayat 25-nya mengatakan, syukur dalam Kristus. Nah, itu ayat 16, 17, 18 itu bicara tentang kebenaran dan Taurat. Syukur ada Taurat sehingga kita tahu itu dosa. Tetapi ayat 25-nya itu menjelaskan, barang siapa dalam Kristus, dia bisa mengatasi kelemahannya. Ya, itu penulisnya kan si Rasul Paulus. Nah, bagaimana itu kuasa untuk memerdekakan kita dari hal-hal yang membelenggu. Ada kesaksian zaman dulu, itu gedung bioskop itu menjadi sasaran untuk orang refreshing, nonton film itu sekarang kan tidak ada, ya masih ada 21 ya. Nah, film-film situ itu kan zaman dulu kan persaingan bikin film kan tidak seperti sekarang ya, setiap negara bisa bikin film. Zaman dulu kan dari Amerika aja belum ada Bollywood itu. Maka ada anak muda, Pak, sorry ya, Sabtu kemarin saya datang. Nah, kenapa? Daisa Pak, saya sebetulnya hatinya mau Pak datang ibadah anak muda, tetapi teman-teman ngajak nonton filmnya bagus sekali Pak. Itu maunya datang ibadah remaja, tapi akhirnya datang ke gedung bioskop. Jadi maunya seperti itu. Banyak orang seperti itu. Kenapa itu? Karena lemah. Manusia rohnya itu lemah. Jadi kebenaran firman yang kita baca, merenungkan itu membuat kita menjadi kuat. Membebaskan dari segala ikatan manusia daging yang cenderungnya mau ingin hidup memuaskan keinginan daging. Nah, sekarang gitu sih, tidak usah ke bioskop, nyewa aja kan bisa lewat YouTube, ya Netflix, waduh apalagi itu banyak lah. Jadi tidak usah ke gereja. Nonton itu aja. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kan. Yang tahu kan Tuhan. Ya. Jadi segala ikatan kebiasaan lama, yaitu manusia daging itu bisa lepas hanya firman. Firman yang memerdekakan, melepaskan segala ikatan. Jadi tanpa melakukan firman ya jatuh bangun terus. Kapan bisa dibangun integritas sebagai seorang pemimpin yang Tuhan inginkan kriterianya. Ya. Mari kita lanjutkan. Jadi, kalau kita taat firman, rohani terbangun, maka nampak buah-buah hidupnya yang ditulis dalam Galatia itu. Akhirnya apa? Memiliki visi selaras kehendaknya. Visinya selaras, bukan bertentangan. Kita maunya kiri, Tuhan maunya kanan. Tuhan maunya kanan, kita maunya kiri. Jadi selalu bertolak belakang. Kenapa?
Karena daging ini kan tidak mau ditundukkan. Ya, nah itulah yang menghalangi pertumbuhan rohani. Tetapi kalau kita mau tunduk, maka kita pasti punya visi, tujuan hidup, visi itu adalah sesuatu yang jauh ke depan, masa depan. Kemudian buat missionnya yang biasanya impossible menjadi possible kalau Tuhan yang menolong. Nah, visi hidup kita ini apa? Kaya. Alkitab menjelaskan, susah payah tidak membuat kau kaya, berkat Tuhan. Karena Tuhan memberkati saat kamu tidur. Ya, tapi Tuhan juga mengingatkan, berkat dan rahmat Tuhan itu selalu baru. Artinya jatah berkat itu selalu ada tiap hari. Sebagai anak Tuhan. Jadi, visi itu penting. Sudah saya bahas di bagian yang terdahulu. Kemudian hikmat Tuhan selalu menyertai. Nah, di tengah situasi pandemi ini membuat orang harus mengalami decoupling, disrupsi, ada perubahan yang tidak ada relevansinya dengan yang lalu dalam bisnis, dalam pekerjaan, work from home, ya, sehingga kantor jalan tidak terlalu padat karena bisa mengerjakan di dalam rumah. Itu kan disrupsi, perubahan yang luar biasa. Bagaimana anak Tuhan? Pak, saya punya lahan besar, Pak. Tapi mau usaha apa, Pak? Semua kan pakai modal. Ya betul, semua itu pakai modal. Kalau usahanya memang membutuhkan modal. Tergantung programnya. Tanah besarnya mau dibuat apa? Tanaman sayur berjenjang, ya, hidroponik berjenjang atau aquaponik, atasnya sayur, bawahnya ikan. Kan tempatnya butuh lahan besar. Nah, direncanakan untuk apa itu, bagaimana mengerjakannya. Ya kan, semua kan tergantung hikmat, wisdom. Nah, bagaimana orang bisa berhikmat? Alkitab ngomong, Amsal 8 ayat 12. Perhatikan firman membuat engkau pandai, berpengetahuan dan bijaksana. Firman itu yang ngomong. Jadi artinya kalau kita suka baca firman, kita kan berpengetahuan. Dalam Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Wah, puji Tuhan, Tuhan tolong dong. Gimana Pak caranya? Nah, sekarang mulai ada lagi ya, teknik-teknik tanaman, buah-buahan yang bukan lokal, yang dari luar. Satu buah itu sawo itu sebesar ini 1,5 kilo. Harganya berapa? 200.000 aja orang mau. Kalau black sapote itu dari Amerika, satu buah itu 1 kiloan, ya itu 150.000. Udahlah kita tanam itu, kalau berbuah 1 tahun kemudian menghasilkan buah dijual 50.000. Setiap orang kan kepingin nyicipi, buah itu kok istimewa. Peluang-peluang bisnis itu terbuka tergantung hikmatnya. Sumber hikmat adalah Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat kalau kita punya hubungan yang benar. Dimerdekakan dari manusia lama. Pelihara ayam yang tidak berbau sehingga tetangga tidak marah, karena ada tekniknya, ada caranya itu. Ya, banyaklah peluang bisnis itu sebetulnya. Dan akhirnya sadar perlu kepemimpinan. Kalau kita jadi pekerja kan ngapain Pak Paulus cerita tentang itu. Coba Anda punya usaha, kalau tidak punya pembukuan, tidak punya manajemen. Bingung kan, bisa besar pasak daripada tiang. Artinya pengeluaran lebih besar daripada penghasilan. Kan harus ada manajemen, artinya ada pembukuan, cash flow, keluar masuk uangnya jelas. Nah itu kan leadership yang harus dibangun sehingga tahu. Cobalah perusahaannya kamu tidak 1, 10, gimana tanpa pembukuan yang bagus? Kacau kan, ditipu karyawan semua. Ya, itu leadership. Kepemimpinan dibangun. Sampai akhirnya Tuhan akan mempromosikan kita dalam kemuliaan ilahami, baik rohani maupun lahiriah. Jadi yang utama sebetulnya rohani. Rohani dibangun, punya integritas, dipercaya berapapun bisa dilaksanakan, jujur, punya tanggung jawab. Ya,
luar dalam sama, itu pasti banyak orang ingin memakai. Jadi alatnya atau pegawainya, itu integritas. Nah sekarang kita melihat sisi lain. Penting karena ini berbahaya kalau kita abaikan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 16 itu bicara tentang dasar dan bangunan. Itu bicara tentang rumah. Rumah yang kita bangun, rohani yang kita bangun itu kualitasnya apa? Nah, di sini juga dijelaskan dari emas, perak, permata, ayu atau rumput jerami. Nah, semuanya nanti akan diproses lewat api. Nah, api itu bicara tentang pencobaan hidup. Ya. Kalau kualitas emas, perak dan kayu itu kan sama dengan tadi yang kita baca bersama 2 Timotius 2 ayat 20. Hidup baru memiliki karakter Kristus. Selanjutnya, perubahan hidup muncul kepemimpinan dalam semua lini kehidupan. Hidupnya bisa memuliakan nama Tuhan, dapat upahnya, reward, penghargaan Tuhan. Jadi sebagai hamba Tuhan, hamba kebenaran, pasti akan mendapatkan reward atau promosi dari Tuhan, gampangannya gitu. Ya, promosi mah enggak tahu wong Tuhan, itu namanya orang berkat. Ya, namanya berkat Tuhan. Berkat Tuhan kan tidak bisa direkayasa dan tidak bisa diupayakan. Berkat itu promosi dari Tuhan. Jadi bukan susah payah dan Tuhan akan memberkati ketika rohani kita tumbuh. Kualitas emas, batu permata, kayu, ukiran, atau rumput jerami. Nah, rumput jerami ini yang bahaya. Mari kita melihat apa bahayanya. Kualitas rohani seperti rumput jerami hanya beriman, tidak berusaha ikut kehendaknya, akibatnya apa? Ada prosesnya. Tidak akan dibawa dalam lumbungnya. Jerami mosok diopeni, dibakar atau dibuat makan kambing, sapi. Dibakar api. Nah, api itu adalah gambaran ujian. Pertumbuhan rohani itu melewati proses yang disebut ujian, pencobaan lewat api. Nah, itu ujiannya seperti itu, ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Tetapi ada ayat pendukungnya, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami tidak seberapa. Dan Tuhan sanggup memberi kamu kekuatan dan memberi jalan keluarnya. Jadi pencobaan itu pasti melewati. Tadi saya gambarkan seperti benih yang tumbuh mengalami pencobaan. Nah, bagaimana dengan padang gurun? Kita ingat, kurma itu kalau ditanam 1 meter itu digali, kemudian kurmanya dimasukkan, atasnya itu tutupi batu. Tujuannya apa? Akar kurma itu mencari sumber tanah. Setelah sumber tanah dia kuat, pecah jadi kuat, akhirnya tumbuh daunnya dan membuat batunya terlempar karena kekuatan itu. Jadi berakar itu sangat penting sekali. Dan itu tentunya melewati proses yang disebut pengeratan daging. Penderitaan itu pengeratan daging. Nah, ini yang bahaya. Saat Tuhan datang kali kedua terlambat, semua aktivitas agama kita terbakar. Di dalam Matius 13 ayat 26-30 itu dijelaskan begini. Murid-murid tanya, Tuhan, bukankah benih gandum yang kita tanam? Tapi esoknya kenapa harus muncul jerami? Tuhan ngomong, ya setan itu menaburkan hal-hal yang bertentangan dengan firman pada waktu gelap. Artinya orang yang tidak hidup dalam terang. Itu seringkali dicekoki dengan kebenaran-kebenaran, ajaran-ajaran yang sesat, yang sumbernya dari iblis. Nah, Tuhan saya cabutin, jangan dong. Nanti kalau saya bersikap kejam saat belum ada penghakiman, nanti yang orang benar pun kecewa, oh kenapa Tuhan kok jadi kejam. Maka kapan itu penghakimannya nanti? Pada waktu Tuhan datang dipisahkan gandum masuk lumbung Tuhan, jerami rumput dikumpulkan dibakar, kertak gigi. Itu yang disebut Hades. Tambat kan?
Jadi kenapa saya khotbah hal-hal seperti ini hari-hari terakhir itu? Karena memang waktunya kan sudah dekat. Tuhan segera datang, maksud kita tidak mempersiapkan diri, maksud saya hanya menghibur saja. Nanti kalau ketemu Tuhan saya ditanyai, saya jawab apa? Ya saya kan jawab, sudah Pak, sudah Tuhan, sudah saya sampaikan, lihat datanya. Tuhan kan punya bank data, lihat aja catatannya apa yang saya sampaikan. Ya monggo, saya menyampaikan kebenaran, soal melakukan kan memang tidak ada paksaan. Tumbuhlah seperti gandum yang bisa berguna. Itu berbicara tentang hidup ini harus jadi kesaksian. Gereja, gembala-gembala itu mengalami kesulitan bagaimana memuridkan jemaatnya. Pemuritan pada banyak yang datang, KTB pada awal banyak, setelah itu tidak datang, banyak alasan. Di gereja besar yang kuat dananya, maka bikin buku. Pasal ini berisi ini, ayat ini, terus di titik-titik, isinya apa? Kalau bisa satu buku, mungkin satu kitab, itu selesai dapat penghargaan. Apa Pak penghargaannya? Kulkas, karena gerejanya kuat. Jadi apa yang dikejar? Belajar pemuritannya atau hadiahnya? Dan akhirnya berjalanannya 2-3 bulan selesai. Susah ya memuridkan jemaat. Karena free will, kehendak bebas. Tuhan kan tidak pernah maksa. Maksud saya maksa? Ya enggak kan, saya nyampaikan aja. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Lebar hidupmu mati, sempit hidupmu glory. Hanya itu kan Tuhan menyampaikan. Nah demikian pula dalam kehidupan ini. Mari waktu yang singkat itu kita betul-betul mempersiapkan diri. Supaya hidup kita ini boleh dipakai Tuhan dalam kekekalan. Ingat, ya kekekalan ini bukan hanya memuji menyembah Tuhan. Masa sih Tuhan tidak kreatif menyelamatkan kita bermiliar-miliar tahun hanya memuji menyembah Tuhan? Ya enggak, tetap ada aktivitas. Nah ini ayat pemungkasnya, setelah itu closing ya, kita selesai, kita tutup. Amsal 1 ayat 28-31. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku tetapi tidak akan menemukan aku. Itu zaman antikris, itu bicara zaman antikris. Ya, terlambat kan karena diangkat. Orang benar yang hidupnya menurut standar Tuhan kan rapture. Nah, yang tinggal itu yang seperti ini. Tuhan di mana ya? Roh Kudus saja sudah ditinggalkan. Jadi hidup berdasarkan manusiawinya. Ayat 29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya untuk jadi manusia yang berpengalaman dan pengetahuan. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaian. Bebal itu apa ya, ndablek gitu. Ayat 33, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ini ayatnya kan ada jelas, tidak perlu diterjemahkan. Jadi, mari kita melihat, kepemimpinan dengan hati baru tidak menindas orang yang lebih lemah. Kenapa? Karena memiliki hati penuh kasih. Bukan menindas. Karyawan dihargai, tahu tanpa karyawan perusahaan ini tidak akan jalan. Toko ini tidak mungkin bisa berjalan sendiri kalau saya melayani sendiri. Kan perlu pegawai toko. Ya. Orang itu harus bisa menghargai. Itu namanya tim. Kerja itu harus tim. Jangan merasa dominan dan menindas yang lemah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh menipu orang yang kurang pandai, dibodohi. Ya, seperti belum lama ini viral. Ya, tentang forex, palsu semua, sekarang mendekam di penjara dan semua hartanya disita.
maunya hidup seneng, tidak usah susah. Banyak itu beberapa nama disebut di TV. Kemudian menghargai prestasi orang, memberi kedudukan bagi yang berprestasi dan tidak boleh iri dan dengki. Berprestasi, punya kapasitas, punya integritas, bisa dipercaya, sergap, ya mesti dipromosikan, tidak peduli Kristennya baru kemarin, tapi memiliki, daripada yang dulu-dulu tapi tidak memiliki. Ya jangan iri dengan yang seperti itu. Bukankah firman Tuhan mengatakan, yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Kan ada firman-Nya. Jadi leadership itu dibangun itunya. Kemudian senang mendorong timnya agar bisa maksimal dalam pekerjaannya. Ya, seperti program kita dibuat, karena awal tahun sudah sampaikan woro-woro, ayo buat tim, ayo buat program apa, bukan programnya harus ini didikte. Ya namanya enggak memberi kemampuan orang mengembangkan kapasitas kemampuannya. Kan dipercaya 2 bulan sebelumnya bikin program yang bagus. Itu kan perlu pergumulan, berdoa. Kalau tidak bisa sendiri timnya, sekretaris bendara dan anggotanya. Bukan saya dikte. Kalau saya dikte kan seperti robot, tidak boleh dong. Pemimpin itu justru memberi kesempatan. Baru kemudian evaluasi, ini dampaknya apa, ini bagaimana, cara pelaksanaannya apa. Nah itu seperti itu pemimpin. Tidak bisa mendikte, memberi kesempatan, berkembang. Nah itu kan butuh kreativitas. Bagaimana kreativitas tumbuh Pak? Ya dari ilham roh, hikmat. Setiap orang yang punya kreativitas, pasti hidupnya pasti lebih enak lah daripada yang tidak. Kesimpulan terakhir, kepemimpinan muncul ketika hidup melayani kehendaknya. Hidup bermutu dinilai dari buah hidupnya, sehingga bisa memuliakannya. Ya, jadi leadership itu terbangun bukan seperti dalam kepemimpinan dunia. Berapa banyak yang bisa aku capai, bukan hanya pegawai, paling tidak manajer, direktur atau presiden direktur misalnya. Tetapi kepemimpinan di dalam Tuhan itu berapa banyak kamu merendahkan dirimu, melayani dan bukan minta dilayani. Jadi beda kan? Nah inilah kepemimpinan kekristenan yang harusnya kita pahami, sehingga akhirnya hidup kita pun bisa dipromosikan Tuhan pada waktunya. Berapapun harganya kita mau bayar. Karena itu berdampak sampai kekekalan. Amin. Kita datang pada Tuhan, kita naikkan pujian, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kita. Kita naikkan pujian ini dengan bangkit berdiri. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh.
mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Pujian ini menjadi doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih sungguh-sungguh di dalam melayani dan mengasihi Engkau, supaya hidup kami ini boleh menjadi kesaksian, hidup kami menjadi terang, hidup kami memberi dampak seperti garam, memberi pengaruh positif di mana saja kami berada, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Demikian pengumuman, kita akhiri pada ini dengan bangkit berdiri, kita akan akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah baik pagi maupun sore petang hari ini. Kami percaya Tuhan, kami merasa beruntung, ya, setiap jemaat merasa beruntung karena boleh mendengar firman, boleh menikmati hadirat Tuhan, sehingga pulang dengan sukacita, komitmen, dan tentunya kerinduan untuk hidup makin berkenan. Karena menyadari anugerah Allah yang tiada taranya sudah kami semua alami. Oleh sebab Tuhan, sertai perjalanan pulang jemaat-Mu, baik yang di dalam kota maupun keluar kota. Sebagai anak Tuhan, kami tahu ada malaikat yang mengawal untuk menghalau roh maut, roh kecelakaan yang menghadang di jalan. Sehingga kami semua boleh tiba di tempat tujuan dengan selamat, karena status kami sebagai anak Allah yang menerima berkat dan perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Dan akhirnya kalau sebentar kami mengakhiri ibadah ini, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Bapak Ibu, angkat hatimu, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing, dan memberikan hikmat untuk menjalani kehidupan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.